Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Ibu akan share kontrak perkuliahan mata kuliah kalkulus, program studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi semester genap 2022-2023. Adapun sebagaimana kita ketahui, kalkulus merupakan bagian dari matematika. Dan matematika sebagai ilmu dasar digunakan sebagai alat untuk pemecahan dan penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika memiliki banyak keunggulan, bahasa dan aturannya terdefinisi dengan baik, penalarannya jelas dan sistematik, serta strukturnya sangat kuat. Dengan matematika, suatu masalah nyata dapat dibuat dalam suatu model yang strukturnya jelas dan tepat. Dan mata kuliah matematika telah Ananda lewati pada semester lalu. Dan untuk nilainya, Ibu selaku PJ setelah diolah itu ternyata minimal B-min. Barangkali ada Ananda ini yang bertanya-tanya dengan Ibu, nilainya tinggi, kenapa bisa jadi B-min atau jadi B atau B+, bukannya A? Karena kalau dosennya tim seperti itu, bisa jadi dengan Ibu Ananda nilainya tinggi, tapi dengan dosen lain Ananda nilainya kurang bagus, sehingga, ketika diolah itulah hasil akhir dari nilai Ananda. Nah, baik kita kembali, kalkulus merupakan suatu mata kuliah dasar yang sangat perlu dikuasai dengan baik oleh setiap mahasiswa sains dan teknik, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir ilmiah yang kritis, logis, dan sistematik, mampu merancang model matematika sederhana, serta terampil dalam teknis matematika yang baku dengan didukung oleh konsep penalaran, rumus, dan metode yang benar. Tentunya ini juga perlu dikuasai oleh mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian, karena di sini ada pemanfaatan teknologi dan ada kalanya risetnya itu memodelkan suatu sistem atau memodelkan suatu, langkah atau menemukan solusi untuk permasalahan dalam, teknologi hasil pertanian itu sendiri. Dan di sini perlu Ananda memperkuat basic matematika serta memahami kalkulus ini dan juga nanti ditambah lagi ada mata kuliah statistikanya atau rancangan percobaan. Baik Ananda, eee dalam menentukan nilai akhir akan menggunakan pembobotan, untuk tugas dan kuis itu 20%, evaluasi tengah semester 40%, dan evaluasi akhir semester 40%. Setelah diakumulasi, total ketiga komponen penilaian tersebut masih kurang, maka nilai keaktifan ketika mahasiswa maju menyelesaikan soal yang diberikan dapat ditambahkan sehingga peluang seorang mahasiswa mendapat nilai kurang dapat diminimalisir. Adapun topik atau pokok bahasan pada perkuliahan ini adalah, Senin depan akan Ibu review terkait fungsi, variabel, turunan, dan integral sebelum kita masuk ke materi fungsi transenden yang terdiri atas fungsi logaritma, fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri, fungsi hiperbol, dan fungsi inverse hiperbol. Kemudian akan dibahas teknik pengintegralan yang terdiri atas pengintegralan dengan substitusi, beberapa integral trigonometri, substitusi yang merasionalkan, pengintegralan parsial, dan pengintegralan fungsi rasional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan fungsi logaritma, eksponen, trigonometri, dan hiperbola, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan teknik pengintegralan, kemampuan untuk menyelesaikan dan menggunakan integral parsial, serta kemampuan untuk menyelesaikan dan menggunakan konsep penggantian perasionalan dan integral fungsi rasional dengan pecahan parsial. Adapun referensi perkuliahan kalkulus ini kita gunakan Parcel Edwin J, Kalkulus dan Geometri Analitis Jilid 2, kemudian ada Spiegel Murray R,
teori dan soal-soal analisis vektor, kemudian ada lagi Purcell dan Verbit, dan juga Dell, itu juga sama ya, kalkulus dan geometri analitis namun gunakan yang terjemahannya, dan ada Let-Hole. Itu referensi perkuliahan. Demikian, sebelum ditutup ada tugas untuk Ananda. Tugas di pertemuan satu ini ada dua poin ya. Buatlah soal jawab terkait fungsi logaritma dan fungsi eksponen, masing-masing fungsi itu 2 soal, jadi fungsi logaritma itu 2 soal dan langsung Ananda jawab. Kemudian fungsi eksponen 2 soal juga langsung Ananda jawab, dan Ibu harap tidak seragam semuanya. Jadi jangan 40 orang itu sama semua ya soal jawabnya gitu ya. Usahakanlah untuk berbeda dan, kalau memang benar-benar sama semua berarti ada sedikit pengurangan nilai karena Ananda berarti ketahuan mencontek gitu. Kalau bisa Ananda dengan, sumber belajar yang sangat banyak pada, dewasa ini ya, banyak sekali di internet sumber-sumber belajar, Ananda bisa lebih kreatif gitu. Jangan, hanya mengandalkan temannya. Jangan hanya, eee, membiasakan dirinya dalam mencontek saja, karena Ananda juga perlu mengasah kreativitas di setiap mata kuliah, apapun itu mata kuliahnya. Dan tugas ini Ananda tulis tangan pada kertas bergaris, dikumpulkan Senin depan pada saat kita perkuliahan offline. Baik demikian Ananda, lebih lanjut jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Demikian, mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.